Baik, kembali lagi bersama saya Neti dalam channel saya Education & Co. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengajukan jenjang jabatan akademik kita dengan menggunakan yang namanya Sijali LLDT Wilayah 3. Langsung saja kita buka Sijalinya. Ini adalah tampilan Sijali. Di sini saya sudah memiliki user dan password. Saya akan login. Oke Bapak Ibu, ini adalah laman utama Sijali 3. Sedikit review saja, di sebelah kiri itu ada nama saya, lalu ada beranda, lalu di sini ada usulan JAD, lalu ada menu keluar. Langkah selanjutnya adalah kita pilih usulan JAD, kita klik, lalu kita klik draft. Oke, dia masih loading. Nah, ini adalah tampilan dari draft Bapak Ibu. Lalu kita pilih yang di sebelah kiri itu ada kotak lambang kaca pembesar. Kita klik. Oke, ini ada beberapa menu yang harus kita isi. Ada data dasar, lalu di sini ada mata kuliah, riwayat pendidikan, bidang A dan seterusnya sampai resume. Nah, di sini kita mulai dari data dosen dulu. Kita akan lihat data dosen. Nah, ini adalah data saya tentunya. Data-data ini ditarik dari sister Bapak Ibu masing-masing. Oleh karenanya, saya sarankan data profil gitu di sister Bapak Ibu diusahakan harus sudah benar dulu. Lalu yang kedua, data Bapak Ibu di PD Dikti juga diusahakan harus sudah sesuai dulu. Oke, ini adalah data saya. Saya akan cek dulu apakah sudah benar atau belum. Oke, ini sudah benar. Ini home base-nya. Oke, home base prodinya. Nah, ini dia nih TMT-nya. Ini sesuai sister. Oke, ini masa kerjanya. Nanti bisa Bapak Ibu ubah berapa masa kerjanya. Ini juga pendidikan juga bisa diubah. Oke, ini harus dicek dulu dari dari PD Diktinya. Oke, ini usulan jenjang jabatan akademik saya mengusulkan lektor 200 saja dulu. Ini bisa diubah, nanti bisa diubah apakah lektor 200 atau lektor 300 gitu. Oke, itu untuk data dosen. Lalu di sini kita cek menu yang kedua adalah mata kuliah. Nah, ini adalah riwayat pengajaran, di mana riwayat pengajaran ini ditarik dari PD Dikti Bapak Ibu masing-masing. Oleh karenanya saya ingatkan sekali lagi, hendaknya PD Dikti Bapak Ibu itu benar dulu sesuai dengan SK pengajaran yang diberikan kepada Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini untuk riwayat pengajaran tidak ada menu kita untuk menambahkan atau mengurangi atau menghapus gitu ya Bapak Ibu, karena dia memang langsung ditarik dari data PD Dikti. Lalu kita lihat selanjutnya ada riwayat pendidikan. Nah, ini untuk riwayat pendidikan saya. Oke. Nah, ini untuk tanggal penerbitan ijazah ini harus Bapak Ibu isi secara manual. Nanti boleh di sini ada ubah data, Bapak Ibu boleh isi. Ini dia. Oke, nanti pilih tanggal penerbitan ijazahnya kapan. Oke, nanti tinggal diupdate saja. Saya close karena saya sudah mengisi. Lalu di sini Bapak Ibu harus upload nanti dia ada menu upload scan ijazah atau upload scan transkrip. Nah, nanti Bapak Ibu silakan upload, di mana ukuran filenya adalah 5 MB dalam bentuk PDF. Nah, begitu juga untuk S2. Oke, di sini Bapak Ibu tanggal penerbitan ijazahnya harus Bapak Ibu isi sendiri secara manual. Begitu juga dengan upload ijazahnya dan transkrip. Oke, ini untuk riwayat pendidikan. Lalu kita lihat untuk bidang A, bidang pengajaran. Oke, ini dia bidang pengajaran atau pendidikan ya. Ini dia bidang A, ada unsur yang dinilai.
Oke, ini untuk pendidikan formal. Ini Bapak Ibu akan isi gitu ya. Jika Bapak Ibu itu mengusulkan dari tenaga kependidikan gitu ya, tenaga ngajar, artinya belum memiliki jenjang jabatan akademik ke asisten ahli misalnya. Nah, itu boleh Bapak Ibu isi pendidikan formalnya, misalnya Bapak Ibu S2, karena saya adalah S2 gitu ya. Karena data saya yang sudah tersinkron adalah S2, maka boleh pendidikan formalnya diisi S2. Ini untuk yang baru akan mengajukan jenjang jabatan akademik. Tapi jika sudah seperti saya, artinya saya ingin dari asisten ahli ke lektor, maka ini tidak perlu diisi Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena ijazah saya sudah saya gunakan ketika saya mengajukan jenjang jabatan akademik pada asisten ahli yang dulu. Nah, tapi saya ulangi sekali lagi, tapi bagi Bapak Ibu yang baru akan mengajukan jenjang jabatan akademik, ini harus diisi Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu misalnya yang sudah doktor lalu ingin ke lektor, ini juga bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, lalu selanjutnya itu ada bidang pendidikan dan pelatihan jika ada. Lalu pelaksanaan pendidikan, artinya ini adalah pelaksanaan kita dalam pengajaran. Semua mata kuliah yang sudah kita ampu dan sudah di input ke dalam PDDikti itu kita gunakan dalam pelaksanaan pendidikan. Saya akan contohkan yang pertama, melaksanakan perkuliahan. Ini sudah saya isi Bapak Ibu. Oke, kita akan lihat detailnya. Ini bidang A, dupak usulan saya sudah ada. Oke, 19,5. Lalu di sini kita lihat, ini sudah saya masukin beberapa pengajaran. Oke, ini contohnya sudah ada bukti fisiknya semuanya. Nah, bagaimana kalau ingin menambahkan? Cara menambahkannya adalah kita klik tambah. Nah, di sini Bapak Ibu lihat ada bidang A. Oke, ini ada semester. Nah, di sini Bapak Ibu ada seperti saya ada 2016 1, 2016 2. Apa maksudnya? Maksud dari 2016 1 itu adalah tahun akademik 2016 2017 semester ganjil atau gasal. Lalu begitu juga dengan 2016 2 artinya tahun ajaran 2016 2017 semester genap. Nah, begitu juga 2017 1, 2017 2, 2018 1, 2018 2. Ini datanya didapat dari mana? Ini didapat dari PDDikti Bapak Ibu masing-masing. Nah, lalu di sini kita akan coba isi saja misalnya 2016 gasal. Tanggal SK-nya Bapak Ibu boleh isi, misalnya saya contohkan saja. Oke. Ini dia. Nah, ini harus ada berkas upload surat tugas mengajar. Caranya choose file. Oke, lalu Bapak Ibu boleh pilih nanti. Tentunya harus sudah disiapkan dulu gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu saya akan cancel. Bapak Ibu nanti boleh pilih. Lalu di sini, oke, saya akan scroll ke bawah dulu. Nah, di sini ada data mata kuliah. Nah, ini data mata kuliah inilah yang saya katakan tadi. Data mata kuliah ini ditarik dari PDDikti Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini ada pilihan, misalnya saya pada tahun 2016 gasal, saya mengajar misalnya manajemen kompensasi. Oke, saya akan pilih. Oke, Bapak Ibu, lalu di sini ada SKS-nya, misalnya SKS-nya 3, jumlah kelasnya 1. Oke, lalu jika Bapak Ibu mengajar lebih dari satu mata kuliah, maka selanjutnya adalah tambah data. Dia akan keluar data mata kuliah yang kedua. Nah, ini dia. Kita pilih lagi. Misalnya saya ngajar metode penelitian pengantar ilmu ekonomi misalnya. Lalu di sini ada SKS-nya 3. Oke. Lalu di sini ada jumlah kelasnya 1 misalnya. Nah, lalu Bapak Ibu pilih save. Oke. Setelah Bapak Ibu pilih save, oke, saya close, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah usulan yang sudah saya
input data-datanya seperti yang sudah saya tambahkan di kotak tambah tadi. Nah, ini dia angka kredit untuk pengajaran itu adalah 1,5. Nah, makanya nanti di sini akan si Jali akan menghitung sendiri berapa sebenarnya angka-angka kredit kita gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk 3 SKS kan 1,5 gitu ya. Lalu di sini sudah ada, oke, ini buktinya. Nah, nanti seperti inilah jadinya jika Bapak Ibu sudah menambahkan pada bidang A ini. Nah, lalu kita akan kembali ke detail usulan dosen dulu. Nah, Bapak Ibu ini masih dalam bidang A. Kita lihat selain dari pelaksanaan pendidikan, ini juga ada beberapa item. Ini ada membimbing seminar. Jika Bapak Ibu ada membimbing, boleh nanti Bapak Ibu tambahkan ini di bulat biru ini yang ada kaca pembesarnya gitu ya. Nah, begitu juga si C membimbing kuliah kerja nyata atau KKN. Lalu si D ada membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi. Oke Bapak Ibu, gitu seterusnya. Di sini juga ada pembimbing, pendamping atau pembantu, disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir. Nah, di sini juga ada buku ajar, diktat gitu ya. Nanti boleh Bapak Ibu tambahkan. Oke, lalu di sini ada menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi, boleh Bapak Ibu isi untuk menambah angka kredit dari Bapak Ibu semuanya. Di sini saya contohkan saya menduduki pimpinan sebagai ketua jurusan gitu ya Bapak Ibu di universitas home base saya ini. Nah, caranya bagaimana? Sama caranya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu boleh klikkan. Oke. Ini dia ada dupak usulannya yang sudah saya isi gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa angka kredit menurut instansi yang baru 3 jumlahnya 3. Kita akan cek tambah. Nah, di sini boleh Bapak Ibu isi uraiannya apa, semesternya. Oke. Bapak Ibu mulai menjabat sebagai menduduki jabatan pimpinan di perguruan tinggi itu sejak kapan gitu ya, semester ganjil atau genap, tahun dasar akademiknya apa gitu ya. Oke, lalu ini tanggal SK-nya, lalu satuan hasilnya adalah Bapak Ibu boleh tuliskan SK pengangkatan misalnya. Oke, lalu di sini ada atau SK penetapan jabatan, boleh. Oke, SK penetapan jabatan. Oke. Nah, lalu Bapak Ibu boleh choose filenya sama caranya. Oke, nanti boleh dipilih. Oke, lalu di upload filenya ke bidang A ini. Lalu Bapak Ibu save, tapi saya close saja karena saya sudah upload. Nah, jika Bapak Ibu sudah menambahkan maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Nanti Bapak Ibu akan terlihat detailnya, angka kreditnya berapa, satuan hasilnya apa, tanggalnya berapa, semester berapa gitu ya. Nah, ini dia. Lalu bagaimana jika Bapak Ibu ingin mengubah? Apakah bisa mengedit? Bisa. Ini ada menu ubah di aksi. Oke, boleh Bapak Ibu ubah. Saya akan cek, sepertinya saya juga ada salah. Ini satuan hasilnya penamaannya salah. Maka saya akan rubah SK penetapan jabatan. Oke, saya akan update. Oke, ini sudah berhasil diubah. Oke, nah ini Bapak Ibu, saya sudah berhasil mengubah untuk bidang A menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi. Oke, sekarang kita kembali ke detail usulan dosen. Nah, itu adalah bidang A. Nanti Bapak Ibu boleh cek sendiri apa aja unsur-unsur yang dinilai dan Bapak Ibu boleh isi, caranya sama. Lalu kita akan lanjutkan ke bidang B. Oke Bapak Ibu, ini adalah bidang B ya. Di bidang B ada juga unsur-unsur yang dinilai. Bidang B adalah bidang pelaksanaan penelitian, tentu kita semua sudah tahu itu. Nah, di sini untuk pelaksanaan penelitian ada menu-menunya gitu ya yang bisa Bapak Ibu pilih.
Saya contohkan satu, misalnya pelaksanaan penelitian tentang publikasi. Nih, tapi sebelumnya di sini ada menghasilkan karya ilmiah, hasil penelitian, ini ada buku referensi, ada buku monograf jika ada, gitu ya. Ini juga ada hasil penelitian dalam buku yang dipublikasikan, oke, berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis atau book chapter. Dia ada yang internasional atau nasional, nanti boleh Bapak Ibu tambahkan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan coba ini untuk hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasi. Nah, di sini ada jurnal ya. Ini ada pilihan pertama adalah jurnal internasional bereputasi terindeks ya. Misalnya Scopus atau sebagainya. Nanti Bapak Ibu juga boleh melihat acuannya di buku panduannya ya Bapak Ibu, buku panduan pengusulan jenjang jabatan akademik kita. Nah, di sini ada jurnal internasional bereputasi. Di sini juga ada jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi. Lalu ada juga jurnal internasional terindeks pada basis data internasional di luar kategori 1 dan 2. Atau mungkin jurnal internasional tidak bereputasi gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu boleh Bapak Ibu tambahkan. Oke, di sini saya akan contohkan saja. Atau di sini ada jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, itu misalnya peringkat 1 dan 2. Nah, yang kelima ada jurnal jurnal nasional, dia berbahasa Inggris atau bahasa resmi PBB terindeks pada basis data yang diakui Kemendikbud. Contohnya ini ada Copernicus dan sebagainya, atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 dan 4. Artinya apa? Sinta 3 dan Sinta 4. Nah, kebetulan ada. Bagaimana cara menambahkannya? Saya akan contohkan, klik tambah atau klik bulat biru. Oke, ini dia ada. Kita lihat dulu. Oke, ini angka kreditnya sudah saya ajukan ya. Dupaknya sudah saya isi. Oke, ini dia. Nah, ini jika sudah ditambahkan. Oke, bagaimana cara menambahkannya? Di sini kita klik tambah. Oke, Bapak Ibu. Nah, lalu sudah diklik tambah, gitu ya. Ini ada semester. Semester berapa kira-kira jurnal itu publish? Jurnal kita itu yang sesuai dengan bidang B yang menghasilkan karya ilmiah di Sinta 3 dan 4 misalnya. Atau dia berbahasa Inggris terindeks pada basis data yang diakui Kemendikbud. Nah, lalu ini ada semesternya, oke, tahun dasar akademiknya, nanti boleh dipilih. Jumlah penulisnya berapa? Ini ada, oke. Bapak Ibu penulis keberapa? Jika penulis 1 ya monggo, 2 atau berapa gitu ya, silahkan diisi. Ini ada tanggal, oke, tanggal publishnya gitu ya. Di sini ada satuan hasilnya adalah 1 jurnal. Nah, ini nilai peer review. Di sini sudah ditentukan ya sama si Jali bahwa nilai peer review untuk bidang B yang jurnal nasionalnya sesuai kategori yang ini, oke, yang sudah kita pilih ini, itu sudah ada nilai peer review-nya itu nilai maksimalnya adalah 20. Nah, Bapak Ibu boleh isikan, di sini juga sudah diajarin, dituliskan misalnya kalau saya misalnya 18,5 gitu ya nilai peer review-nya. Oke, lalu ini ada judulnya apa? Oke, Bapak Ibu. Lalu alamat web jurnalnya apa? Di sini boleh Bapak Ibu isikan gitu ya. Apa kira-kira alamat web jurnalnya gitu ya. Nih saya sudah isi ya, alamat web jurnal artinya alamat jurnal kita itu apa gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu di sini ada dokumen, ini opsional ya. Jika dia dimasukkan ke dalam repositori ini boleh ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada URL peer review. Oke, di sini ada URL peer review. Untuk URL peer review ini adalah peer review yang sudah diisi oleh reviewer tadi gitu ya, reviewer kita untuk jurnal kita ini. Nah, ini boleh
Di sini dimintakan diupload ke dalam repositori di sini contohnya. Nah, lalu kita lanjutkan. Di sini ada keterangan, ini opsional saja. Di sini sudah ada. Ya. Ini sudah ditulis bahwa, saya ulangi, URL preview, URL menuju dokumen preview dalam kurung direct link ya. Nah, ini ada berkas uploadnya. Berkas uploadnya silakan nanti Bapak Ibu upload, lalu boleh Bapak Ibu pilih save. Saya akan close saja. Jika sudah diisi maka hasilnya seperti ini. Oke. Ya, oke ya. Ini dia. Nah, ini cara mengisi untuk publikasi. Kita akan kembali dulu ke detail usulan dosen. Di bidang B juga ada jurnal. Kita akan lihat kategori peringkat 5 dan 6. Nah, jika Bapak Ibu ada yang mempublish di Sinta 5 dan 6, ini boleh Bapak Ibu isi. Lalu jurnal nasional atau jurnal nasional di luar poin 5. Misalnya jurnal nasional yang ber-ISSN tapi belum terakreditasi. Ini juga boleh Bapak Ibu pilih ya. Saya akan contohkan, kebetulan saya memiliki jurnal yang seperti itu. Nah, ini dia ada. Oke, ini usulannya. Oke. Usulan baru untuk penilaian. Ini dia. Nah, oke, ini dia ada. Nah, cara menambahkannya sama, nanti Bapak Ibu boleh pilih tambah. Kita akan coba. Nah, ini dia ada ya Bapak Ibu, menghasilkan semesternya, tahun dasarnya gitu ya, jumlah penulis dan sebagainya. Oke, nanti boleh Bapak Ibu isi. Kita close dulu. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini dia. Oke. Kalau sudah, saya akan kembali lagi ke detail usulan dosen. Nah, ini untuk bidang B, kita masih di bidang B, apalagi menu yang ada untuk diisi. Oke, ini hasil penelitian, pemikiran yang didesimasikan, boleh diisi. Lalu ini ada dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam proceeding, boleh Bapak Ibu isi. Jika ada, gitu ya. Ini dia ada beberapa yang bisa menjadi bahan kita ya untuk mengisinya apa saja. Oke, ini dia. Nanti boleh Bapak Ibu cek sendiri gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu kita akan lanjut ke bidang C. Bidang C yaitu bidang pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini di bidang C, bidang pengabdian kepada masyarakat. Di sini ada beberapa pilihan juga. Oke, menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan jika ada. Ini ada beberapa. Memberi di poin C, kita lihat memberi latihan, penyuluhan, penataran. Oke. Ini jika terjadwal terprogram. Oke, lalu selanjutnya ini ada yang insidental. Saya akan contohkan yang insidental. Kita akan pilih. Oke, saya akan tambahkan. Nah, ini sudah ada dupak usulan saya. Oke, Bapak Ibu, kita akan coba tambah. Sekali lagi saya bilang, nanti saya ingatkan Bapak Ibu boleh nanti baca buku panduan penghitungan cara menghitung kum atau angka kreditnya ya. Nah, ini untuk semesternya boleh semester ganjil atau genap. Tahun dasar akademiknya kapan nih Bapak Ibu pelaksanaan memberikan latihan atau penyuluhannya. Lalu uraiannya boleh diisi. Lalu ini tanggal. Oke, satuan hasilnya misalnya sertifikat, boleh. Oke, kalau saya biasa saya tulis surat tugas dan 1 laporan pengabdian masyarakat atau surat tugas dan 1 sertifikat jika ada. Nah, lalu kita akan save, tapi saya akan close. Jika sudah Bapak Ibu tambahkan, maka hasilnya nanti akan seperti ini. Oke, ini dia. Ada uraian kegiatannya, semesternya, tanggal pelaksanaan hasilnya apa, 1 surat tugas dan 1 laporan pengabdian masyarakat. Di sini sudah ada angka kreditnya, sudah terhitung 1 gitu ya. Nah, ini ada bukti fisiknya. Nanti Bapak Ibu boleh upload surat tugas di sini di Sijali. Sijali meminta sertifikat sebenarnya, tapi karena saya tidak ada sertifikatnya, maka saya hasilnya adalah 1 laporan pengabdian masyarakat. Nah, ini untuk yang pertama. Lalu yang kedua juga begitu.
Oke, kalau ada sertifikatnya monggo silakan. Di sini juga nanti boleh diupload surat tugas dan sertifikat. Oke, kalau misalnya ada kesalahan bagaimana mengedit boleh, bisakah? Bisa. Ini ada di aksi, di sini ada ubah, boleh diubah gitu ya. Nah, ini yang untuk bidang C yang penyuluhan secara terjadwal atau terprogram kurang dari 1 semester, dimana minimal 1 bulan isi dental. Nah, saya akan back lagi. Nah, kita akan lihat yang lain. Oke, selain yang isi dental tadi. Nah, di sini juga ada hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah jurnal pengabdian. Nah, di sini saya ada satu yang sudah saya publikasi di jurnal pengabdian masyarakat. Kita akan coba, kita akan lihat. Oke. Oke, ini dia bidang C juga. Angka kreditnya sudah saya dupak usulannya udah saya isi. Nah, ini ada yang sudah saya isi. Bagaimana cara dapat seperti ini gitu ya. Kita klik tambah. Nah, ini ada semester, silakan Bapak Ibu pilih ganjil atau genap. Tahun dasarnya sama, kapan jurnal itu publish gitu ya. Nah, uraiannya silakan diisi. Lalu ini ada tanggalnya kapan publishnya, lalu hasilnya adalah satu jurnal misalnya. Satu jurnal pengabdian kepada masyarakat. Oke, saya akan close saja. Nanti Bapak Ibu boleh pilih save, tapi saya akan close karena saya sudah saya sudah isi. Nah, ini dia hasilnya. Jika Bapak Ibu sudah mengklik tombol tambah atau kotak tambah, ini usulannya. Ini bukti fisiknya, surat tugasnya belum saya upload. Nanti akan saya upload ya. Ini buktinya belum. Nah, sertifikatnya juga belum, sudah saya upload sertifikat dan jurnalnya sudah saya upload semua gitu ya Bapak Ibu. Nah, tapi untuk surat tugas belum, nanti akan saya upload. Nah, seperti itu. Nah, ini apakah bisa diubah juga? Bisa Bapak Ibu, di kolom aksi ini dia ada ubah. Saya akan klik. Nah, ini bisa diubah. Oke, jika ada yang mau diubah. Tapi karena saya tidak ada, ya sudah saya close saja. Nah, itu untuk bidang C. Saya akan back dulu. Kita akan lihat lagi apa ada menu yang bisa saya isi gitu ya Bapak Ibu. Oke, ini ada beberapa. Ini ada berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah. Jika ada silahkan. Oke. Nah, lalu kita akan ke bidang D. Bidang D adalah penunjang gitu ya. Ini untuk bidang D. Penunjang tugas dosen. Menjadi anggota dalam suatu panitia. Boleh nanti Bapak Ibu pilih. Oke, ini ada beberapa sebagai ketua, anggota panitia dan sebagainya. Saya akan coba ke pertemuan ilmiah. Oke, yang mana kita sering melakukannya. Ini berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah, misalnya tingkat nasional, internasional, regional, sebagai apa? Sebagai ketua atau sebagai anggota. Karena saya sebagai anggota, saya akan coba pilih. Oke, kita akan lihat. Ini sudah ada dupak usulannya. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, ini dia seperti ini hasilnya. Caranya sama, Bapak Ibu boleh pilihkan tambah. Nah, ini boleh Bapak Ibu isi. Semester berapa, tahun dasar apa, akademiknya berapa, uraiannya apa, silakan diisi. Tanggalnya kapan, hasilnya apa, sertifikat, lalu boleh di-upload berkasnya. Lalu Bapak Ibu pilih save. Oke, tapi saya close. Bagaimana hasilnya? Jika sudah kita tambahkan, ini dia. Oke, ini sudah ada usulan baru untuk penilaian. Nah, ini dia. Bukti fisiknya boleh nanti Bapak Ibu upload ya, sertifikat kita gitu. Oke, ini dia, kita cek dulu bukti fisik saya sudah ada atau belum. Sudah ada sepertinya ini, maka dia akan terdownload. Oke, sudah ada. Lalu kita akan back lagi. Nah, itu dia Bapak Ibu dari bidang D. Kita akan scroll lagi ke bawah, apakah ada yang bisa kita
isi. Oke, tadi kita isi adalah berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah. Ini tadi yang kita isi adalah sebagai anggota di tingkat internasional, nasional, regional, ya Bapak Ibu. Lalu kita lihat lagi, di sini juga ada di lingkungan perguruan tinggi sebagai ketua atau anggota. Jika ada Bapak Ibu boleh nanti tambahkan. Oke. Lalu di sini juga ada mendapat penghargaan atau tanda jasa. Ini Bapak Ibu boleh cek sendiri nanti. Lalu memperoleh penghargaan lainnya tingkat internasional, nasional, daerah atau lokal. Oke, begitu seterusnya kita akan cek terus. Nanti Bapak Ibu boleh cek sendiri dan silahkan Bapak Ibu isi. Oke Bapak Ibu, itu untuk bidang D. Lalu kita akan lihat di sini ada persyaratan. Saya akan klik. Nah, di sini ada beberapa persyaratan Bapak Ibu. Tapi di sebelah kanan saya ini kolom aksi tidak ada yang bisa kita lakukan karena sepertinya ini adalah tugasnya dari administrator kita atau admin perguruan tinggi kita gitu ya Bapak Ibu. Dalam hal ini bisa jadi HRD kita gitu atau bagian yang mengurus tentang kepangkatan kita di perguruan tinggi kita masing-masing. Oke, ini dia. Nah, lalu di sini ada resume. Kita akan cek resumenya. Nah, ini resume usulan jabatan akademik saya sebagai lektor. Secara resume saya tidak ada kekurangan angka kredit gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk draft ini gitu ya sudah bisa diajukan ke jabatan lektor yang saya ajukan tadi. Nah, di sini kita akan sekilas tentang unsur yang dinilai. Di sini ada bidang, ini ijazah. Oke, ini ada persentasenya. Oke, untuk bidang pengajaran di sini ada persentasenya 45%. Oke, di sini sudah ada angka kredit yang dibutuhkan, lalu angka kredit yang saya usulkan. Lalu bidang penelitian juga begitu. Makanya saya katakan tadi si Jali yang akan menghitung sendiri apakah angka kredit kita itu kalau secara simulasi sudah bisa memenuhi atau belum gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu, saya sudah berhasil mengisi di si Jali. Oke Bapak Ibu, demikian dulu video dari saya. Video bagaimana cara mengisi jenjang jabatan akademik kita atau pengusulan JJA kita melalui aplikasi yang namanya si Jali. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa.